warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anak siswa-siswi MTSN 1 Lumajang, pertama saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, bahwa pada bulan suci Ramadan, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 41 tahun, itu turunlah sebuah ayat atau beberapa ayat yang memerintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Perintah ini di bulan suci Ramadan sambil kita tadarus, ini adanya pada surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 4 ayat berikutnya. Ini turun, kalau kita perhatikan urutan suratnya adalah surat yang ke-96. Tapi kalau kita lihat dari Al-Quran yang kita baca, kita tadarus, itu tidak di awal, karena di awal adalah surat Al-Fatihah. Nah, ini yang perlu anak-anak ketahui, bahwa penempatan ayat, penempatan surat, penamaan surat itu adalah tauqifi, dalam arti tuntunan atau petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita kesampingkan itu terlebih dahulu, bahwa perintah yang pertama dalam Al-Quran yang diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi sudah saya berikan pengantar sedikit, itu adalah Iqra, perintah untuk membaca. Ayo kita membaca, banyak membaca, karena ilmu pengetahuan itu akan dapat kita kuasai, ilmu pengetahuan itu dapat kita peroleh tentu dengan membaca. Anak-anak sekalian yang saya hormati, shaimin, shaimat, siswa-siswi MTSN 1 Lumajang. Ini kalau anak belajar bahasa Indonesia, Iqra itu artinya bacalah, sebuah kata kerja. Nah, ini tentu membaca, yang dalam hal ini adalah perintah bacalah. Ini tentu ada apa yang dibaca, tentu ada. Dan itu dalam bahasa Indonesia tentunya dikatakan perlu objek ini. Tapi anak-anak sekalian, Iqra yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyebutkan objeknya. Kalau dalam bahasa Arab, kata-kata Iqra atau Qara'a itu fi'il yang muta'addi. Atau kalau mungkin dalam bahasa Inggris, mungkin itu kata kerja transitif yang memerlukan objek, tapi nggak ada objeknya. Oleh karena itu, maka perintah Iqra ini dapat kita pahami, bacalah. Apa yang dibaca? Ya apa saja. Apa saja.
Ayo kita baca buku-buku yang menjadi tugas belajar kita baca dengan baik, dan yang lainnya juga kita baca. Anak-anak sekalian yang saya hormati, shahimin shahimat, selanjutnya pada ayat-ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan wahyu Al-Quran pertama, itu lanjutannya ada Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu itu maha pemurah. Nah, ini saya ingin mengajak anak-anak sekalian membaca dengan sekedar membaca. Kalau membaca, sekedar membaca, taruhlah itu Al-Quran, ya ada pahalanya. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf itu udah lipat ganda pahalanya. Tapi mungkin sampai di situ saja kita dapat pahala saja dari membaca. Maka membaca, ayo kita tingkatkan. Tidak hanya sekedar membaca, kita tingkatkan tidak sekedar membaca, karena Allah itu akram. Ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, berusaha memahami dengan baik, maka akan muncul pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat-ayat berikutnya kalau kita perhatikan, Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Tuhanmu itu maha pemurah, maha kaya. Kalau kita bayangkan gitu, orang kaya ngasih nggak habis-habis. Nah, begitu juga lah kira-kira perintah Allah terhadap kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bacalah, Tuhanmu itu maha pemurah, maha kaya, yang tidak habis-habis Dia memberikan kepada orang yang mau membaca. Anak-anak mungkin tanya, kanjeng Nabi baca apa waktu itu? Ya, baca apa? Karena Iqra ini turunnya pada bulan suci Ramadan, dan kanjeng Nabi Muhammad SAW ada di gua Hira. Ada 2 Hira. Apa yang dibaca? Tadi sudah saya sampaikan bahwa objek dari apa yang dibaca itu tidak disebutkan. Maka berarti apa saja yang dibaca. Bacalah berarti apa saja. Tapi ingat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca yang memang oleh Allah diperkenankan kita membacanya. Kalau kita sudah membacanya tidak sekedar membaca, pasti Allah itu akram. Allah itu maha pemurah, maha kaya, maha pemberi. Nah, yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana keadaan masyarakat Makkah pada saat itu. Itu yang beliau baca. Berarti membaca juga bisa membaca buku, membaca majalah, membaca kitab, membaca Al-Quran, juga membaca fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Orang yang banyak membaca, maka Allah itu pemurah, akan diberikan rahmat yang banyak bagi orang yang mau membaca. Tapi saya memang sarankan, anjurkan kepada anak sekalian, jangan sekedar membaca. Yang diperoleh tentunya sedikit. Bacalah, tidak sekedar membaca, dengan berusaha memahaminya. Maka pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan ilmu, pengetahuan, dan banyak hal. Dan membaca itu bukan hanya yang tertulis, fenomena yang ada. Bagaimana masyarakat sekarang ini, bagaimana kondisi lingkungan kita sekarang ini, kita baca. Oh, ternyata sekarang sudah eranya era milenial. Maka kita harus ngerti tentang itu. Ini artinya membaca. Maka siapa yang bisa memanfaatkan perintah membaca, tidak sekedar membaca, maka pasti Allah akan memberikan kemurahan yang luar biasa. Orang-orang yang kita katakan sukses itu karena diantaranya karena membaca, tidak sekedar membaca. Ayo, terutama dalam bulan suci Ramadan ini, anak-anak saya ajak untuk meningkatkan membaca,
bukan sekedar membaca. Kalau anak-anak mengetahui, di Jakarta itu ada satu perguruan tinggi. Di sana ada materi khusus membaca dengan cepat. Itu sampai masuk materi membaca dengan cepat itu. Karena kita sekarang harus cepat juga membaca. Mudah-mudahan pertemuan melalui media ini yang singkat saja dapat mendorong anak-anak untuk lebih giat membaca. Tapi tentu saja tidak sekedar membaca kalau adik-adik mengharapkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.